Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan ketiga mata kuliah basis data. Pada pertemuan ini kita akan membahas konsep dari basis data relasional. Baik, model basis data menunjukkan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengelola data secara fisik dalam memori sekunder yang berdampak pada bagaimana cara mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam suatu sistem basis data. Jadi basis data relasional itu sebetulnya merupakan salah satu model yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu data akan disimpan di dalam sebuah tempat penyimpanan. Nah, model basis data relasional itu sering pula disebut sebagai model relasional. Dan ini pertama diperkenalkan oleh Edgar F. Codd pada tahun 69. Ini sudah lumayan lama dan sampai sekarang masih digunakan dan masih sangat relevan dengan perkembangan zaman dan masih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar kaitannya dengan model basis data relasional. Model basis data ini merupakan model yang banyak digunakan karena kemudahan dalam penerapan dan kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pengolahan basis data yang ada di dunia nyata. Nah, pada model relasional ini basis data akan disebar atau data akan disebar dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Artinya di model relasional ini nantinya data yang merupakan representasi fakta dunia nyata itu akan disebar atau disimpan ke dalam berbagai tabel. Tabelnya bentuknya adalah dua dimensi. Nah, setiap tabel itu selalu terdiri dari dua lajur, yaitu lajur mendatar yang disebut dengan row atau baris data atau record dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field Jadi ini istilah-istilah yang sering digunakan Ada yang nyebut field, ada yang nyebut kolom Kemudian kalau baris data yang ada yang nyebut row, ada yang nyebut record Nah, di setiap pertemuan row dan kolom, item-item data ini akan disimpan satuan data terkecil ini akan disimpan. Dalam kehidupan nyata, tabel merupakan bentuk natural bentuk alami dalam menyatakan fakta atau data yang sering digunakan dalam kehidupan keseharian. Jadi data yang terjadi atau data yang akan kita simpan nantinya itu akan disimpan di dalam sebuah tabel Dalam prakteknya untuk menerapkan basis data relasional ini memerlukan sebuah software yang memang dikhususkan untuk penerapan basis data relasional tersebut. Nah, software ini umumnya dinamakan dengan sistem pengelolaan basis data atau Database Management System atau DBMS atau RDBMS Relational Database Management System. Contohnya ada Microsoft SQL Server SQL, Postgre, Oracle dan lain sebagainya Ini adalah beberapa contoh RDBMS yang umum digunakan untuk menerapkan basis data relasional Karena ada basis data yang non relasional Sekarang tuh ada basis data non relasional atau lebih umum NoSQL gitu dia lebih bebas gitu nggak ada
nggak ada relasi antar tabel ya. Nah, untuk mempelajari atau untuk lebih memperdalam konsep basis data relasional, kita akan coba membuat sebuah ilustrasi ya, supaya pemahaman kita lebih matang ya. Dan model data relasional ini akan kita gambarkan secara lebih nyata ya. Nah, berikut contoh basis data sederhana yang berkaitan dengan akademik. Nah, yang akan kita contohkan, yang akan kita pelajari ya untuk memahami basis data relasional ini adalah basis data yang berkaitan dengan bidang akademik di perguruan tinggi. Basis data ini terdiri atas 3 buah tabel, yaitu tabel mahasiswa, dosen, dan kuliah. Kita singkat dengan MDK ya. Ini basis data yang sangat sederhana. Inti dari ilustrasi ini adalah untuk memahamkan kita terkait dengan konsep model data relasional. Nah, kita akan abaikan dulu perancangan untuk mendapatkan basis data yang lengkap dan efisien. Kita nggak akan bicara mengenai perancangan yang baik ya di ilustrasi ini, karena ini tujuan fokus utamanya adalah pemahaman basis data relasional ya. Karena ada konsep-konsep dan istilah yang akan membantu kita ketika melakukan perancangan basis data. Nah, kita sudah paham konsep yang terdapat pada basis data relasional ya. Nah, nantinya kita tentunya akan ketemu dengan perancangan ya, perancangan basis data relasional. Tapi ini kita coba pahamkan dulu konsep terkait dengan basis data relasional. Nah, dalam contoh ini kita anggap telah mengetahui data yang tersedia dalam bentuk cetak dan siap kita implementasikan. Kita anggap saja datanya sebetulnya sudah ada ya, tapi belum dalam bentuk tabel ya, masih dalam bentuk cetak ya. Sudah ada data ya, mahasiswanya sudah ada datanya ya, dosen juga sudah ada datanya, mata kuliah juga sudah ada datanya ya. Dan kita siap implementasikan ke dalam model data relasional. Nah, sebelum implementasi basis data dilakukan dengan DBMS, maka lebih dahulu harus kita ketahui contoh data yang akan kita gunakan. Contoh data ini akan kita analisis untuk mengetahui karakteristik masing-masing tabel data. Nah, ini juga sangat penting ya. Sebelum kita betul-betul mengimplementasikan, arti mengimplementasikan itu membuat database-nya ya, menggunakan DBMS ya, sebelum kita create ya, maka kita harus analisis datanya dulu ya. Kenapa ini dilakukan? Karena analisis data ini akan menghasilkan pengetahuan ya, yaitu karakteristik masing-masing data tersebut yang akan disimpan ke dalam tabel. Nah, ini akan berpengaruh ketika kita mengimplementasikan basis datanya ya. Tadi ya, pengetahuan tentang karakteristik ini penting ya, karena karakteristik ini akan dijadikan dasar ya. Untuk apa? Untuk penetapan struktur masing-masing tabel yang tentunya dilakukan sebelum penyimpanan datanya dapat dilakukan ya. Jadi ini harus betul-betul hati-hati ya, cermat ya, karena ini sebagai dasar penentu ya untuk struktur tabel yang akan kita bangun, yang akan kita buat. Nah, berikut contoh data sederhana yang akan kita gunakan ya dalam ilustrasi basis data relasional. Yang pertama adalah data mahasiswa. Ini data mahasiswa ya, bukan tabel mahasiswa yang sudah dibuat di database, bukan. Ini hanya data mentah ya.
Yang pertama ada NIM, ya. Kemudian ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Ya. Misalkan ada 4 data contoh, ya. Data dummy seperti ini ya, dan data-data ini akan kita coba cermati ya untuk memberikan pemahaman kepada kita sebagai perancang basis data di dalam menentukan karakteristik ya yang akan dijadikan dasar dalam struktur tabel yang akan kita bangun. Nah, dengan data ini dapat kita ketahui ya karakteristik hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, data mahasiswa tersebut memiliki 4 buah kolom ya. Walaupun sebetulnya nanti ketika implementasi ya bisa saja yang 4 kolom ini atau 4 atribut ini ya, sebetulnya ini istilahnya atribut ya karena belum masuk ke tabel ya. Ini bisa saja kita pecah lagi ya. Ya, kita pecah lagi supaya lebih lebih rigid ya kolomnya ya, lebih rapi ya. Misalkan alamat ya. Alamat bisa saja kita pisahkan ya. Ada alamat, ada kota ya, kemudian ada provinsi ya, ada negara. Ya, bisa kita pecah lagi ya. Tergantung kebutuhan ya. Nama juga bisa saja kita pecah. Misalkan nama depan, nama belakang ya. Itu bisa kita pecah ya. Tapi untuk sementara ya sebagai ilustrasi ya, ini misalkan kita analisis ya menghasilkan 4 buah kolom. Kolom pertama berisi data angka ya. NIM ini angka ya. 0803 itu kan angka ya. Tetapi sebetulnya angka tersebut tidak memiliki makna suatu jumlah ya. Bukan menggambarkan suatu nilai angka, nilai jumlah ya. Jadi ini sebetulnya bukan bukan numerik ya, tapi nanti akan kita generate menjadi karakter ya. Dengan mempunyai lebar yang tetap. Oh, ternyata NIM itu lebarnya tetap, yaitu 10 digit ya. 08, 03, 04, 0001. 10 digit ini ya. Nah, pengetahuan ini nantinya akan dijadikan dasar ya untuk mengenerate struktur tabelnya ya. Nah, apakah NIM tadi yang bentuknya atau kita lihat secara kasat mata ini adalah angka, nantinya kita akan tentukan tipe data di tabelnya itu sebagai integer kah? Nah, ternyata bukan ya. Nah, pengetahuan ini sangat penting ya. Nah, NIM ini nantinya tentunya bukan integer tetapi karakter ya. Tipe datanya adalah bisa saja variabel karakter ya. Karena ini bukan jumlah ya. Kolom kedua ini berisi data karakter atau string dengan lebar bervariasi. Nah, nama ini itu lebarnya bervariasi ya, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Kita perlu tentukan lebar maksimumnya. Misalnya 50 karakter nih, maksimum karakter yang bisa ditampung di kolom nama mahasiswa. Kolom ketiga berisi data karakter atau string dengan lebar bervariasi. Kita juga perlu tentukan lebar maksimumnya. Itu misalnya 100 karakter. Kira cukup ya 100 karakter untuk kolom alamat mahasiswa. Kolom keempat berisi data penanggalan. Berarti ini nantinya tipe datanya adalah date ya atau date time ya. Nah, pengetahuan ini akan kita jadikan dasar ya, untuk menentukan struktur tabel yang akan kita bangun ya. Kemudian data dosen ya. Nah, ini sederhana ya, data dosen misalkan hanya ada 2 kolom. Pertama nama, kemudian yang kedua adalah alamat. Nah, ya, data dosen tersebut memiliki 2 buah kolom. Kolom pertama berisi data karakter, lebar maksimumnya 50. Kolom kedua berisi data karakter, lebar maksimumnya adalah 100 karakter. Ya.
Contoh ketiga adalah data kuliah dengan isi sebagai berikut, ya. Ini masih data mentah ya, data yang dalam bentuk cetak ya. Belum merupakan tabel di database, belum ya. Justru ini data mentah yang akan kita jadikan dasar ya untuk membentuk sebuah tabel berserta strukturnya ya. Nah, data kuliah ini memiliki 4 buah kolom ya, kode, mata kuliah, SKS, dan semester. Kolom pertama berisi data karakter, jelas karakter ya, karena ini ada angka, ada huruf ya, dengan lebar tetap. Nah, lebarnya juga tetap ternyata ya, untuk kode mata kuliah ini, yaitu 6 digit. Berarti nanti ketika membuat tabel untuk tabel kuliah ini, kita cukup menentukan lebarnya 6 ya, nggak perlu lebih ya, karena udah cukup ya. Ini ya. Kemudian kolom kedua berisi data karakter string dengan lebar bervariasi. Misal kita tentukan lebar maksimumnya 30 karakter ya. Lebarnya 30. Kolom ketiga berisi data angka yang menunjukkan jumlah yang jenisnya bilangan bulat. Nah, ini ya, SKS. SKS itu ada yang 3, ada yang 2 ya. Nah, ini ternyata menunjukkan jumlah ya. Menunjukkan jumlah. 3 dan 2 tentunya lebih besar 3 ya. Berarti struktur data bobot SKS-nya lebih besar dari bahasa Indonesia. Nah, berarti untuk SKS ini nggak bisa kita menggunakan tipe data string atau karakter. Kita harus menggunakan tipe data numerik. Bisa saja menggunakan integer ya, karena ini berupa bilangan bulat, bukan pecahan. Ya. Beda dengan NIM tadi ya. Beda dengan NIM ya. 08, 03, 04, 00, 02. 08, 03, 04, 00, 100. Itu kan tetap nggak ada ini ya, bukan, nggak bisa dibandingkan ya, nggak bisa dibandingkan karena itu karakter ya. Kolom keempat berisi data angka yang menunjukkan jumlah. Nah, kolom keempat juga sama ya, ini menunjukkan jumlah, maka nantinya ketika kita generate tabelnya, tipe datanya harus berupa numerik, bilangan bulat ya. Nah, berangkat dari karakteristik masing-masing kelompok data MDK tadi ya, maka kita dapat menetapkan struktur masing-masing tabel. Secara minimal yang harus ditentukan dalam struktur tabel adalah yang pertama, nama kolom atau nama filenya ya. Kemudian yang kedua, tipe datanya apa ya. Kemudian yang ketiga adalah lebar. Lebarnya berapa ini ya. Jadi ini adalah struktur minimal yang ada di dalam tabel ya, ketika kita akan mengenerate sebuah tabel. Dan ketiga hal ini tentunya didasarkan dari tadi ya, karakteristik yang sudah kita analisa ya. Nah, struktur dari ketiga tabel dalam basis data MDK yang dapat ditentukan adalah, misalkan ya tadi ya, tabel mahasiswa. Berarti nama kolom, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat, ada tanggal lahir ya. Nah, ini sudah berupa nama fil ya, atau nama kolom. Kalau tadi masih nama atribut sebetulnya ya. Nah, ini sudah nggak boleh ada spasi ya kalau nama kolom ya, nama fil dari sebuah tabel ya. Kemudian tipe atau tipe data ya, NIM itu karakter, nama mahasiswa karakter, alamat karakter, tanggal lahir, date ya. NIM ya karakter ya, bukan integer ya, bukan numerik. Misalkan kita tentukan lebarnya 10 ya, ini sudah fix 10 ya, karena nggak ada NIM yang jumlahnya lebih dari 10 ya. Keterangannya ini untuk menyimpan nomor induk mahasiswa ya. Kemudian nama mahasiswa lebarnya 50 untuk
menyimpan nama setiap mahasiswa, alamat mahasiswa untuk menyimpan alamat setiap mahasiswa, dan tanggal lahir untuk menyimpan tanggal lahir setiap mahasiswa. Ya, kalau date itu nggak punya ini ya, punya ketentuan lebar. Ya. Dosen ya, dosen, nama kolom, ada nama dosen, alamat dosen, tipenya sama-sama karakter, lebarnya 50, 100 ya. Ini adalah tabel mahasiswa dan tabel dosen. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel mata kuliah. Ya, kode MK ya. Tipenya karakter, lebarnya 6 ya. Karena tadi ya sudah tetap ya. Nggak mungkin ada kode mata kuliah yang lebarnya lebih dari 6 ya. Menyimpan data apa? Kode mata kuliah. Nama mata kuliah juga karakter ya. Lebarnya 30. SKS. Nah, SKS ini numerik tentunya ya. Dan ternyata ini bukan pecahan, maka kita bisa gunakan integer. Semester juga sama, integer ya, sama-sama 1 ya. Kok bisa 1 ya? 1 sudah sangat cukup sekali ya. Sudah sangat cukup ya. Ya, jadi ini juga sebuah pertimbangan yang saya kira perlu diperhatikan ya ketika membuat sebuah tabel. Tidak boros tempat penyimpanan ya. Ini untuk menyimpan jumlah bobot SKS ya, untuk kolom SKS ya, kemudian kolom semester untuk menyimpan semester diselenggarakannya mata kuliah. Nah, ini adalah ketiga struktur ya tabel MDK, basis data MDK. Nah, salah satu definisi basis data relasional tentunya mengandung unsur keterhubungan ya, antar tabel ya, atau relasi antar tabel. Namanya aja basis data relasional. Secara intuitif, data mahasiswa, dosen, dan kuliah memang terasa saling berhubungan ya. Kalau kita kita bayangkan memang seakan-akan ini saling berhubungan ya. Tetapi dari struktur yang sudah digambarkan sebelumnya secara gamblang, keterhubungan tersebut belum terlihat secara nyata atau secara fisik. Nggak ada hubungan dari ketiga tabel MDK tadi ya, mahasiswa, dosen, dan kuliah. Karena itu, representasi struktur dan data dari ketiga tabel tersebut belumlah mencukupi untuk dinyatakan sebagai sebuah basis data relasional. Karena ketiga tabel tadi masih sama-sama saling berdiri sendiri ya, belum ada keterhubungan antar tabel. Nah, maka dari itu kita akan mencoba melengkapi ya dengan menambahkan dua contoh tabel yang akan menggambarkan relasi antar ketiganya. Yang pertama adalah data nilai, yang kedua adalah data jadwal. Nah, dari kedua data ini akan digambarkan relasi ya dari basis data MDK. Nah, data nilai ya, setelah dicari ya atau diketahui ya, data nilai dengan data sebagai berikut ya. Data contohnya ya, ada atribut mata kuliah, NIM, nama mahasiswa, kemudian indeks nilai. Dengan data ini dapat kita ketahui karakteristik sebagai berikut. Data nilai ini merepresentasikan adanya relasi ya antara data mahasiswa dan data mata kuliah yang menunjukkan mata kuliah mana yang diambil mahasiswa dan indeks nilai yang diperoleh mahasiswa tersebut ya. Jadi kalau kita melihat data ini ya, kita langsung bisa tahu di sini ada NIM mahasiswa. Kemudian ini ada mata kuliah, nama mata kuliah. Berarti sebetulnya ini ada hubungan nih antara tabel tadi ya, tabel kuliah dan tabel mahasiswa ya.
Karena ada NIM, kemudian ada nama mata kuliah. NIM ini ada di tabel mahasiswa, nama mata kuliah ada di tabel kuliah, ya. Kemudian seorang mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah atau tidak mengikuti mata kuliah apapun, ya. Nah, ini ya, tentunya ya kalau kita KRS-an ya, mahasiswa itu bisa mengambil beberapa mata kuliah. Contohnya nih, Teguh Iman, wah, ngambil struktur data, ya, ngambil basis data, dan ngambil mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian satu mata kuliah dapat diikuti oleh beberapa mahasiswa. Nah, betul ya. Struktur data ternyata diikuti oleh Teguh Iman, ya, dan Indah Nur Hasanah. Basis data diikuti oleh Teguh Iman, Sugeng Riyadi, Indah Nur Hasanah, dan seterusnya. Nah, berarti ini ada karakteristiknya dari data ini ya, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan derajat kardinalitas dari relasi. Ya, nanti akan kita bahas lebih jauh ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, apakah relasinya ini banyak ke banyak, satu ke banyak, atau banyak ke satu, ya, atau bagaimana? Ya, karena data ini merupakan data awal yang perlu kita tadi ya analisa ya, supaya nanti struktur tabelnya akan baik, akan bagus. Ketika diimplementasikan, ketika database itu running, tidak akan terjadi masalah karena strukturnya sudah bagus, sudah betul. Ada mata kuliah yang sudah mempunyai indeks nilai dan ada yang belum mempunyai indeks nilai. Ya, nah ini basis data ternyata untuk mahasiswa Teguh Iman nilainya belum ada, ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah data jadwal, ya. Data jadwal. Ada atribut mata kuliah, waktu, tempat, dan nama dosen. Dengan data ini dapat diketahui karakteristik sebagai berikut. Data jadwal di atas ya merepresentasikan adanya relasi antara data mata kuliah, tabel kuliah tadi ya, dan tabel dosen yang menunjukkan nama dosen yang mengajar setiap mata kuliah ditambah dengan data waktu dan tempat pelaksanaan perkuliahannya. Nah, berarti ada ini ya, mata kuliah, kemudian ada nama dosen. Berarti sebetulnya ini ada relasi ya antara tabel kuliah tadi dan tabel dosen. Ya. Setiap mata kuliah hanya dapat diajarkan oleh seorang dosen. Nah, struktur data hanya diajar oleh Pak Arief Budiman ya. Ini fakta ya, artinya ini tergantung dari studi kasusnya ya. Bisa saja di kampus lain itu bisa diajar oleh lebih dari satu dosen. Jadi sebuah basis data itu harus sesuai dengan studi kasus atau sesuai dengan yang sedang dirancang ya. Jadi ini relatif ya. Kemudian setiap mata kuliah hanya dapat diajarkan oleh seorang dosen. Namun seorang dosen boleh mengajar ya lebih dari satu mata kuliah. Ternyata Pak Arief Budiman ini juga selain mengajar struktur data, dia juga ngajar basis data ya. Jadi ya, ini juga akan menentukan tadi ya derajat relasi. Relasinya bagaimana sih antara tabel mata kuliah dan tabel dosen? One to many atau many to one atau many to many ya. Ini semuanya adalah sesuatu yang merupakan hasil analisis ya yang akan dijadikan dasar untuk menentukan ya struktur dari tabel atau relasi yang akan kita bangun ya. Tanpa mempertimbangkan masalah efisiensi,
data tambahan di atas akan kita implementasikan ya, karena kita belum bicara masalah perancangan ya. Kita masih mencoba memahami konsep dari basis data relasional ya. Struktur dari kedua tabel tambahan tersebut adalah sebagai berikut ya. Yang pertama tabel nilai. Yang pertama ada nama kolom, tipe, lebar, dan keterangan ya. Kolom ada nama mata kuliah, NIM, nama mahasiswa, indeks nilai dengan tipe data dan lebar yang sudah kita tentukan sebelumnya. Tabel jadwal juga seperti itu ya. Ada nama MK, ada waktu, ada tempat, ada nama dosen dengan masing-masing tipe data dan lebar yang kita tentukan. Dengan adanya kedua tabel tambahan yang menunjukkan relasi antar tabel MDK, maka syarat minimal sebuah basis data relasional telah terpenuhi. Nah, maka kita sudah istilahnya ini ya, merancang ya sebuah basis data relasional. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan, persoalan utama dalam penerapan basis data bukanlah agar data yang kita miliki dapat segera kita simpan di basis data. Bukan itu ya. Yang paling penting dipikirkan justru bagaimana agar operasi-operasi selanjutnya ya, operasi selanjutnya itu apa? Seperti operasi pencarian ya, kemudian pengubahan, edit data, hingga penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan efisien tanpa adanya kendala. Ya, bisa saja ini kita implementasikan langsung ya, tapi di tengah jalan ternyata ketika akan melakukan pencarian, ketika akan nambah data, akan mengubah data, ada kendala ya, karena struktur datanya ini belum baik. Ya, tapi fokus utama untuk hari ini kita hanya ingin memahami apa itu basis data relasional. Ya, nanti perancangan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kelima buah tabel yang telah dibuat, kendati telah membentuk sebuah basis data, ya, perlu kita analisis lebih jauh ya dari berbagai aspek efisiensi tempat penyimpanan, kemudian integritas data ya, redundansi yang minimal, kecepatan pemrosesan, kemudahan operasi basis data, dan lain-lain. Nah, sebelum betul-betul kita implementasikan, kita masih bisa menganalisis ya, apakah nantinya ketika diimplementasikan akan terjadi masalah atau tidak ya. Jika aspek tersebut telah dipertimbangkan dengan baik, maka lebih jauh lagi kita akan menghasilkan sebuah basis data yang baik, yang efisien. Oke, dari tabel MDK dan dua tabel tambahan tadi ya, kita akan coba analisis nih untuk mengetahui inefisiensi basis data tersebut. Tidak efisiensinya di titik mana ya, di bagian mana ya. Yang pertama ya, dari fakta tadi ya, misalkan kita sudah analisis karakteristiknya ya, kemudian kita sudah menentukan nama kolomnya, tipe datanya, lebarnya, dan lain sebagainya, kemudian kita implementasikan. Apa yang akan terjadi ya? Ternyata masih inefisiensi ya, masih tidak efisien. Yang pertama apa? Bisa saja terjadi ada lebih dari satu dosen dengan nama yang sama persis. Misalnya, kita tambahkan data baru di tabel dosen dengan nama Arif Budiman yang beralamat di Jalan Salemba Timur 12, Jakarta Pusat. Dengan adanya tambahan data tersebut, maka jika kita beranjak ke tabel jadwal, kita akan mendapatkan apa yang namanya ambiguitas, ketidakpastian, yaitu pada jadwal mata kuliah, struktur data, dan basis data. Ini maksudnya Arif Budiman yang mana yang mengajar mata kuliah tersebut ya. Karena di tabel dosen itu hanya ada nama dan alamat. Bisa saja tuh nama dosen itu sama persis ya, Arif Budiman, Arif Budiman. Sangat mungkin terjadi ya. Maka bagaimana harusnya ya?
Harusnya bagaimana? Tentunya ada yang terlewat. Harusnya ada sesuatu yang bisa membedakan, yang bisa menjadi pembeda. Yaitu apa? Yaitu nomor induk dosen, ya, atau nomor induk karyawan. Yang itu sifatnya unik, yang tidak mungkin ada data yang sama antar masing-masing dosen. Maka tidak akan mungkin terjadi ambiguitas. Yang kedua, pada tabel mahasiswa kita dapat mengetahui nama mahasiswa melalui data NIM-nya. Ya, karena itu penyertaan data nama mahasiswa pada tabel nilai menjadi tidak efisien. Redundansi data yang tidak perlu, boros, terjadi pada data mahasiswa ini. Betul. Pada data nilai, tadi yang kita cantumkan itu bukan NIM-nya, tapi adalah nama mahasiswanya. Ini menjadi tidak efisien, ya. Terjadi redundansi data. Cukup kita cantumkan NIM saja, ya, pada tabel nilai, ya, karena NIM ini adalah yang akan jadi primary key di tabel mahasiswa. Yang pasti nilainya unik, tidak mungkin ada data NIM yang sama. Ya. Nggak perlu ya tabel nilai itu ada nama mahasiswa lagi, ya. Cukup NIM-nya saja. Nah, kalau kita butuh namanya bagaimana, Pak? Ketika dilihat oleh mahasiswa, ya. Ketika kita berada di level view, ya. Kita masih ingat ya level of abstraction, ya. Ketika di level view, ya, baik itu dosen atau mahasiswa, ketika melihat nilai tentunya kepingin tahu namanya, nggak hanya NIM-nya saja. Tapi di tabel nilai justru kita nggak boleh mencantumkan nama, tapi hanya NIM, biar nggak boros, biar nggak redundansi, ya. Ya, kita akan menggunakan yang namanya query, ya. Nanti ada yang namanya query join, ya. Kalau butuh data nama di tabel nilai, ya, kita cukup menerapkan query join, ya. Kita join ke tabel mahasiswa untuk mendapatkan nama, ya. Jadi ini juga pemahaman yang kemarin, ya, level of abstraction, ya. Di level view, ya, sebetulnya itu gabungan dari beberapa tabel, ya. Misalkan tabel nilai itu hanya ada data NIM, nggak ada data namanya. Ya, kita harus manipulasi, ya, menggunakan query tadi, ya, menggunakan SQL, ya, supaya data nama itu tampil di level view, ya. User tuh enak melihatnya, ya. Oh, NIM ini namanya ini, nilainya ini, ya, untuk mata kuliah ini, ya. Walaupun sebetulnya di tabel nilai itu nggak ada apa NIM, nggak ada nama mahasiswa, dan bahkan nggak ada nama mata kuliah, cukup kode mata kuliah saja. Tapi di level view nantinya tampilannya lengkap, ya, ada NIM, ada nama, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jika kita melakukan pengubahan data terhadap nama mata kuliah, baik karena alasan perbaikan atau memang adanya perubahan data, maka perubahan ini harus diikuti dengan perubahan di tabel lain. Nah, ini perubahannya akan menjalar, ya. Ini yang tidak baik, yang tidak efisien itu seperti ini. Misalnya, ya, di tabel mata kuliah kita akan mengubah data basis data, ya, mengubah nama mata kuliah basis data menjadi basis data dasar nama mata kuliahnya. Maka kita juga harus mengubahnya di tabel nilai dan tabel jadwal. Ingat, tabel nilai dan tabel jadwal juga ada nama mata kuliah, ya. Maka ketika di tabel mata kuliah itu berubah, maka di tabel nilai dan jadwal juga harus berubah. Ini sangat tidak efisien, tidak konsisten, ya. Nah, jika perjalanan perubahan ini tidak dilakukan, maka konsistensi data antar tabel menjadi terganggu atau tidak terjaga, ya. Maka harusnya gimana? Ya, harusnya, ya, yang ada di tabel nilai dan tabel jadwal itu bukan nama mata kuliahnya, tapi apa? Tapi kode mata kuliahnya, ya. Karena kode mata kuliah itu nggak akan berubah, ya. Nama mata kuliah bisa berubah, ya. Ya, yang dirubah tinggal yang ada di tabel mata kuliah. Tabel nilai dan tabel jadwal nggak perlu karena hanya ada kode, ya.
Kemudian yang keempat, pada tabel jadwal, bagaimana kita menyatakan struktur kolom waktu perkuliahan? Apakah dengan sebuah kolom bertipe karakter string dengan lebar kolom 30 karakter? Jika dinyatakan dalam sebuah kolom, apa yang terjadi jika sebuah mata kuliah yang waktu perkuliahannya 2 kali seminggu ternyata dilaksanakan di tempat atau ruang yang berbeda? Ini akan sulit, ya. Ini akan sulit. Ya. Maka ini perlu perlu perubahan, ya. Perlu struktur tabelnya betul-betul perlu kita ubah, ya. Dan hal-hal seperti ini harus kita nyatakan di awal sebelum tabel itu kita buat, ya. Dari uraian tabel MDK dan 2 tabel tambah di atas yang sudah dibahas, maka pembentukan basis data yang baik tentu saja menjadi sangat penting, ya. Jadi perancangan itu merupakan tahap yang sangat krusial dalam membangun sebuah basis data, ya. Apalagi jika kita terlibat pada sistem yang jauh lebih kompleks dan harus membangun basis data yang besar, baik dari sisi jumlah tabel dan volume data yang akan diolah. Upaya membentukan basis data yang baik tersebut tentunya akan lebih mudah jika dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perancangan basis data. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa membangun sebuah basis data itu perlu sebuah metode, perlu merancang terlebih dahulu, ya. Tidak serta-merta langsung create tabel, ya, input data, tidak, ya. Tapi kita harus rancang dengan pertimbangan yang matang, ya. Sekian untuk pada pertemuan ketiga ini, ya, tentang konsep basis data relasional. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan setelah ini bisa Anda pelajari lagi, ya. Kemudian bisa Anda diskusikan dengan teman-teman dan bisa mengerjakan kuis yang sudah saya siapkan di OnClass. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.